warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suyanti, mahasiswi profesi nurs dari Sikat Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang RJP atau resusitasi jantung paru. Tujuannya untuk mengetahui penanganan pasien henti jantung dengan tepat. 1, 2, 3, come on! Sebagai seorang first responder, pertama kali yang harus dilakukan adalah danger, yang meliputi identifikasi bahaya dengan mengecek 3A. A. Aman penolong, meliputi memakai alat pelindung diri atau APD. A. Aman lingkungan, meliputi mengecek lingkungan apakah ada bahaya dari lingkungan, meliputi lalu lintas kendaraan, tanah longsor, asap, jalur listrik, atau yang lainnya. A. Aman penyintas, meliputi mengecek apakah penyintas sudah aman untuk ditolong, bukan diindikasikan sebagai kriminal, aman untuk dipindahkan, dan tidak terdapat cedera lainnya, dan sebagainya. Selanjutnya, R. Respons. Segera cek respon penyintas dengan cara A. Alert. Bila mana penyintas masih bisa membuka mata dan sadar penuh. V. Verbal. Bila mana penyintas baru teridentifikasi sadar atau membuka mata pada saat dipanggil oleh penolong. Pak, Mas, bisa buka mata? P. Pain. Bila mana penyintas baru teridentifikasi sadar atau berekspresi ketika diberikan rangsangan nyeri oleh penolong. Mas, bisa buka mata? O. Unrespond. Bila mana penyintas tidak berespon terhadap rangsangan apapun yang diberikan penolong. Mas, bisa buka mata? Langkah selanjutnya adalah should call emergency medical service atau segera memanggil bantuan. Panggil PSC 119. Segera hubungi EMS terdekat atau PSC 119 atau meminta tolong orang lain untuk menghubungi EMS terdekat untuk mendapatkan bantuan dari operator. Langkah selanjutnya adalah cek nadi karotis dan pernafasan penyintas. Cek nadi penyintas dengan meletakkan 2 jari tangan di bagian sisi kiri atau kanan leher penyintas. Amati selama 10 detik dan rasakan apakah ada nadi atau tidak. Bersamaan dengan mengecek nadi, cek pernafasan penyintas dengan teknik look, listen, and feel. Amati pengembangan dada, dengarkan suara nafas, dan rasakan hembusan nafas. Bila mana penyintas tidak ada nadi, maka selanjutnya adalah teknik compression. Letakkan tangan penolong di setengah bawah dada penyintas dengan membentuk sudut 90 derajat. Dengan kecepatan 100-120 per menit, lakukan hanya kompresi dada saja atau dapat dengan irama lagu Stayin' Alive, ampar-ampar pisang, atau cublak-cublak suang. Perhatikan juga kedalaman kompresi dada, yaitu sekitar 5-6 cm atau sepertiga tebal tubuh penyintas. Bila mana penolong kelelahan, dapat diganti dengan penolong yang lain sembari menunggu bantuan tim Advan datang. Bila mana penolong Advan datang, maka segera bergantian kompresi. Ini pasien henti jantung? Iya, Mas. Sudah kita RCP dulu. Oke, akan kami gantikan. Siap, Mas.
Penolong kedua segera mengecek airway apakah terdapat sumbatan atau tidak dengan menggunakan teknik head tilt chin lift atau jaw thrust. Bila mana tidak ada sumbatan, maka selanjutnya dilakukan kompresi dan ventilasi dengan perbandingan 30 kompresi dengan 2 ventilasi menggunakan BVM. BVM diberikan dengan teknik isi clamp 2 kali dalam 2 detik dengan volume sama dengan volume tidal paru-paru atau kurang lebih 500 sampai 600 ml. Kompresi dapat dilakukan bergantian dengan penolong yang lain. Bila terdapat alat Automatic External Defibrillation atau AED, maka segera pasang dan gunakan. Pasang pad pada dada pasien. Hentikan RJP agar AED dapat menganalisa ritme EKG. Bila analisa ritme jantung penyintas shockable, maka shock akan otomatis diberikan. Dan bila analisa ritme jantung penyintas non-shockable, maka shock tidak akan diberikan. Lanjutkan RJP selama 2 menit. Resusitasi jantung paru dihentikan apabila penolong sudah bergantian melakukan RJP dan kelelahan, maka RJP harus dihentikan. Apabila penyintas terdapat tanda-tanda kehidupan, ada nadi dan ada nafas, maka RJP harus dihentikan. Apabila penyintas terdapat tanda-tanda kematian seperti pupil medriasis, maka RJP harus dihentikan. 28, 29, 30. Cek nadi, cek nafas. Tidak ada nadi, tidak ada nafas, tolong cek pupil. Apabila sebelumnya pasien mempunyai riwayat do not resuscitation yang telah disetujui dirinya sendiri, keluarga, atau dokter penanggung jawab pasien, maka RJP tidak boleh dilakukan. Selalu lakukan evaluasi mengecek nadi dan nafas setelah 2 menit tindakan. Bila nadi ada tetapi nafas belum ada, segera lakukan rescue breathing sebanyak 10-12 kali per menit selama 2 menit. Ada nadi, tidak ada nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat, selalu lakukan evaluasi mengecek nadi dan nafas setelah 2 menit tindakan. Cek nadi, cek nafas. Ada nadi, ada nafas. Bila nadi dan nafas sudah ada dan adekuat, segera posisikan pasien pada recovery position. Tangan yang dekat dijauhkan.
Tangan yang jauh didekatkan. Tekuk kaki yang jauh. Pegang pinggul dan bahu. Kemudian miringkan ke arah penolong. Cek tulang belakang apakah ada cedera atau tidak. Amati penyintas muntah ataukah tidak. Amati nadi dan nafas setiap 2 menit. Jika penyintas sudah stabil, bawa segera naikkan ke ambulan dan rujuk ke rumah sakit terdekat. Selama penyintas dalam keadaan ROSC, lakukan prosedur advance selanjutnya. Sebagai kesimpulan, hal yang perlu diperhatikan dalam algoritma henti jantung adalah DRS-CAB. D. Danger atau bahaya meliputi 3A, aman pasien atau penyintas, aman penolong, dan aman lingkungan. R. Response meliputi AVPU, alert, verbal, pain, dan unrespond. S. Should call emergency medical service dengan telepon PSC 119. C. Compression atau kompresi dada. A. Airway atau bersihan jalan nafas. Dan B. Breathing, memberikan bantuan nafas.